Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan wa yamsahul musafiru salasata ayyam bilayalihinna wa yamsahu lan ngusap. Mengusap al muqimu sapa wong kang mukim, orang yang tidak bepergian. Ini waktu dari diperbolehkan atau diperkenankan mengusap sepatunya. Kan mestinya pada awalnya ketika wudhu kita harus membasuh kedua kaki. Tapi ada rukhsah atau keringanan. Wis nggak apa-apa. Nah, kalau memang sudah pakai khuf umpamanya 2 sepatu, wis sepatunya nggak usah dibuka tapi diusap dengan beberapa syarat yang telah ditentukan di atas. Antara lain tadi sepatunya harus kuat. Seandainya dipakai bola dari PP umpamanya itu masih kuat dan tidak sampai kemasukan air. Sepatunya harus menutupi pada tempat yang wajib dibasuh, dan juga memakai sepatu itu terlebih dahulu harus suci kedua kakinya umpamanya. Nah sekarang masanya wa yamsahu lan mengusap al muqimu sapa mukim, orang yang tidak bepergian boleh mengusap yauman wa lailatan ing dalam sehari dan semalam. Jadi masanya bagi mukim mendapat keringanan untuk mengusap cuman sehari semalam. Wa yamsahul musafiru wa yamsahu lan musaf. Al musafiru sapa musafir. Sedangkan musafir orang yang bepergian mendapat keringanan mengusap itu selama salasata ayyam ing dalam 3 hari. Salasata ayyamin ing dalam 3 hari bilayalihinna beserta piro-piro malamnya salasah. Beserta piro-piro malamnya salasah. Al-muttasilatih yang nyambung, biha kalawan salasah. Jadi 3 hari 3 malam maksudnya. Bagi musafir diperkenankan mendapat keringanan untuk mengusap tanpa membuka sepatunya selama 3 hari 3 malam. Sawaun itu sama saja. Taqaddamat atau ta'akharat. Taqaddamat mendahului opo layal atau layali. Mendahului berarti kalau sekarang berarti malam Senin dan hari Senin. Jadi contohnya Sabtu. Dia mendapat keringanan 3 hari 3 malam. Bisa dianggap mulai malam Sabtu hari Sabtu, malam Ahad hari Ahad 2 hari, malam Senin dan hari Senin. Atau ta'akhirat, atau terakhir opo layali. Berarti Sabtu ke malam Ahad ya. Ahad ke malam Senin, Senin ke malam Selasa. Kan 3 hari 3 malam. Bisa diartikan malam Sabtu dengan Sabtunya. Itu yang taqaddamat. Al-ta'akhirat berarti Sabtu dengan malam Ahad dan seterusnya. Bebas. Sekarang awal daripada masa tersebut dianggap wabtida'ul muddati utawi kawitani masa atau waktu. Adapun permulaannya waktu, tuhsabuh itu dianggap min hina
min hina yahtisu sangking waktu hadas sapa wong. Ai tegese mening kido il hadasi sangking selesainya hadas, mening kido il hadasi sangking selesainya hadas. Alka ini kang ono opo hadas, alka ini kang ono opo hadas ba'da tamami lubsil khuffaini ing dalam setelah sempurnanya memakai kedua sepatu. Ing dalam setelah sempurnanya memakai kedua sepatu. Dapat berapa baris? Ada 2 baris? Masa 6? 7? Masa 7? Saya punya target ini, maknanya agak cepat, agak banyak ya. Biar ada hasilnya. Tahun depan di kelas 4-nya 1 malam ngajinya mungkin masalah muamalah atau mungkin munakahatnya. Tahun depan yang enggak boyong umpamanya. Nah, ini enggak boyong umpamanya. Jadi meneruskan, terus ada 1 malam yang kita mungkin masalah muamalah atau masalah munakahat umpamanya. Ini kan enggak ada yang boyong tahun depannya. Masa boyong? Ngapain mau kawin? Mau nikah? Alin boyong, Alin mau nikah? Mau mana? Nah, berarti cuma Alin tuh yang boyong ya. Ini kan masih apa masalah? Masih ubudiyah. Masih ubudiyah. Tayamum. Habis ini tayamum. Setelah itu baru masalah najis, haid. Nah, baru nyambung dengan yang materi satunya masalah sholat. Ini kan ada empat ya. Ubudiyah, muamalah, munakahah, dan jinayat. Jadi besok kalau kuliah jurusan syariat biar nyambung. Ubudiyahnya sudah pernah belajar ya, munakahannya pernah belajar, apalagi jinayat, masalah HKI umpamanya, masalah hukum keluarga. Terus nambah materi lagi materi ilmu hadis ya, ilmu hadis, mustalah, definisi hadis, dhaif, hasan, sahih umpamanya. Jadi kalau kuliah biar nyambung, pernah belajar, bukan cuma dari buku. Lamin ibtida'il hadasi, bukan dari awal hadas, wala min waqtil mashih, dan bukan dari waktu mengusap. Wala min ibtida'il lubsi, dan bukan dari memulai memakai. Jadi 3 hari bagi musafir atau 1 hari bagi mukim itu waktu awal dianggap ketika dia sudah selesainya hadas. Jadi setelah dia hadas, suci dan memakainya, itu baru dianggap itu waktu yang paling pertama.
Kalau memang itu makanya hari Sabtu umpamanya, maka berakhir pada hari Senin bagi musafir. Tapi kalau bagi mukim, kalau dia makainya pada Sabtu pagi, berarti selesainya pada malam Ahad subuh ya, malam Ahad subuh umpamanya. Malam Ahad bukan Ahad malam. Wis wal asri bis safari wal haim yamsahani. Wal asri adapun orang yang maksiat utawi wong kang maksiat bis safari kalawan bepergian. Wal haim. Jadi gini, asy bisafar. Dalam fikih itu ada asy bisafar, ada asy fis safar. Asy bisafar, ada asy fis safar. Asy orang yang bermaksiat, bisafari dengan pergian. Jadi dia memang mulai awal sudah niatnya mau bermaksiat. Dari Surabaya ke Banten tujuannya untuk mau merampok umpamanya. Paham ya? Mau merampok. Itu namanya asyibis bisafar. Jadi memang tujuan awal mau merampok. Tapi kalau gini, dari Surabaya mau ke Jakarta tujuannya mau silaturahim. Ternyata mungkin karena faktor keadaan uangnya hilang, semuanya hilang. Akhirnya terpaksa dia juga mengambil punya orang lain. Itu namanya asy fis safar. Ini wa amal asy fis safar wa huwa alladzi yusafiru li taatihi. Jadi dia tujuannya untuk taat, dalam safarnya untuk berbuat taat. Contohnya kaziarati Sayyidi Ahmad. Jadi tujuannya untuk ziarah Wali Songo, mau silaturahim. Ternyata lakinnahu ya'si fihi, akan tapi dia di tengah perjalanan bermaksiat. Maka itu namanya asy fis safar. Kalau dia mulai awal mau maksiat, bi an ansyahu maksiatan ka'an safarah liqat itorik, dia pergi liqat itorik untuk merampok. Memang niatnya untuk itu, namanya asy bis safar. Atau gini, aw ansyahu ta'atan, mulai awal dia mau taat, tapi summa qalbahu maksiatan, ternyata di pertengahan dia berubah berbuat maksiat. Maka itu namanya al-asy al-asy bisafar fis safar. Nah, itu bahasa fikih ini juga nanti terkait dengan sholat jamak dan qasar, dan juga masalah puasa nanti. Ini kan terkait dengan kemurahan. Karena dalam kaidah fikih gini, ar-rukhsah la tunati bil ma'asi. Ar-rukhsah utawi beberapa rukhsah, beberapa kemurahan, antara lain jamak, antara lain sholat qasar, antara lain tidak berpuasa bagi mereka semuanya musafir. Antara lain ini masalah mashul khuf. Rukhsah itu la tunati bil ma'asi, tidak berhubungan dengan maksiat. Berarti kalau tujuannya untuk maksiat, dia tidak boleh sholat jamak dan juga qasar, dan juga tidak boleh iftar atau tidak berpuasa. Jadi harus taat. Tujuannya ke tur Jakarta, nggak boleh tujuan mubah, itu nggak boleh. Apa? Biniyati tanazzuh. Tujuannya rekreasi, itu nggak boleh. Jadi kalau ke Jakarta, apa tujuannya rekreasi? Nggak ada yang lain.
Maka sholatnya selama dia bepergian harus itmam, harus 4 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat. Tidak boleh kosor. Apa niatnya? Selain rekreasi, niat silaturahim, niat mengamalkan ilmu, niat ziarah wali. Itu baru boleh. Paham ya? Mubah pun tidak boleh, apalagi maksiat. Jadi tur Jakarta itu niatnya nggak boleh kalau bimujarrodit tanazzuh. Kalau cuma sekedar satu niatnya apa? Rekreasi, itu nggak boleh. Maka harus ada tambahan selain rekreasi juga mengamalkan ilmu, terus silaturahim, ziarah wali umpamanya. Itu baru boleh. Adapun asy bisafar wal haim, wal haim dan haim. Haim itu orang yang tidak punya arah. Haim itu orang yang bepergian tidak jelas arahnya. Al haim wa walladzi la yadri aina yatawajjah. Dia nggak tahu tujuannya kemana. Paham ya? Dari Surabaya dia ikut bis. Mas mau kemana? Gak tahu. Itu namanya haim. Paham ya? Yang penting apa? Yang penting musafir. Tapi nggak jelas tujuannya. Sama dengan kita sekolah mondok. Kalau nggak punya target itu namanya haim. Ya. Apa tujuannya? Apa targetnya apa? Nggak tahu. Yang penting sekolah, yang penting mondok. Punya target, contohnya sekolah tahun pertama harus menguasai bahasa Inggris. Wah. Paham ya? Tahun kedua matematika umpamanya. Tahun ketiga semua mapel khususnya agama. Paham. Itu namanya jelas. Di pondok tahun pertama minimal, mondok pertama karena nggak pernah ngaji. Minimal bisa nulis dan bisa baca Arab. Tahun kedua umpamanya lancar. Tahun ketiga terserah tahfidz apa ya kan. Tapi kalau yang penting apa yang penting? Yang penting jalan-jalan lah. Yang penting jalan-jalan. Apa tujuannya ya? Ini al-haim wa huwallazi la yadri aina yatawajjah. Wa huwallazi itu seorang la yadri yang tidak tahu aina yatawajjah, kemana tujuannya. Tapi yang penting jalan-jalan. Yang penting sekolah, yang penting mondok. Itu namanya haim. Jadi mondok sekolah tidak punya target. Enggak jelas aina yatawajjah, kemana arahnya, kemana tujuannya, itu namanya haim. Orang yang bermaksiat pada waktu dia mau berangkat bepergian memang tujuannya maksiat. Wal haim dan orang yang memang tidak punya tujuannya itu yamsahani mashamukimin. Yamsahani iku ngusap sopo asy wal haim, mengusap mashah mukimin, seperti mengusapnya orang yang mukim. Seperti mengusapnya orang yang mukim. Garis miring 1 hari 1 malam. Tidak boleh 3 hari. Yamsahani iku ngusap sopo al-asy wal haim masha mukimin, seperti mengusapnya mukim. Garis miring 1 hari 1 malam, itu mukim. Kalau musafir di depan 3 hari 3 malam. Wadaimul hadasih, dan utawi orang yang terus menerus keluar hadas, terus menerus keluar air kencing, terus menerus keluar darah untuk perempuan, itu namanya daimul hadas. Padahal dia sudah baru keluar dari kamar mandi membersihkan darahnya, terus keluar lagi. Baru saja keluar dari kamar mandi karena dikencing, terus kencing lagi. Itu namanya daimul hadas. Paham ya? Kalau masalah sholatnya harus dihormati waktu. Sholat menghormat waktu.
Adapun wadaimul hadasi, adapun orang yang terus menerus keluar hadas, ida hadasa ing dalam nalaikani hadas sopo daim, keluar hadas ba'da lubsil khuffi ing dalam setelah memakai khuf, hadasan akhoroh kalawan hadas yang lain, ma'ahadasihi beserta hadasnya, ad-daim yang terus menerus, qabla an yusolliya ing dalam sebelum yento sholat sopo wong atau daim. Bihi kalawan bersuci fardon ing satu sholat fardoh, yamsahu iku ngusap sopo daim, wa yastabihu lan mencari kebolehan sopo daim, istibah seperti tayamum, nawaitu tayamumah listibahati sholat, saya niat tayamum biar diperbolehkan sholat atau supaya diperbolehkan sholat. Mencari diperbolehkan ma ing perkara kana kang ono apa ma, yastabihu iku boleh apa ma, yastabihu iku mencari kebolehan sapa wong hu ing ma, lau baqiya tuhru, lau baqiya lamun tersisa, lau baqiya lamun tersisa opo tuhruhu bersucinya wong, alladzi la bisa kang nganggo sapa wong, alaihi alaihi ing atase mashun hofiya kang samar opo alladzi hu ing wong, wa utawi makana tadi atas iku fardun satu sholat fardoh, fardun itu satu sholat fardoh, wa nawafilu dan piro-piro sholat sunnah, falau sholla mongko lamun sholat sapa wong, falau sholla mongko lamun sholat sapa wong, bituhrihi kalawan bersucinya wong, bituhrihi kalawan bersucinya wong, fardon ing sholat fardo, qabla an yahdisa ing dalam sebelum yento hadas sapa wong, masaha mongko ngusap sapa wong, wastabaha dan mencari diperbolehkan sapa wong nawafilah
ing pira-pira salat sunnah faqad hale beberpisah